Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia sekeluarga. Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dia adalah seorang pekerja hiburan malam di salah satu komplek di lokalisasi Sunan Kuning di kota Semarang. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan tubuhnya juga hampir terbakar di dalam kamar kos yang ia tempati. Menurut keterangan dari beberapa sumber, pelaku atas kekejaman tersebut ternyata adalah seorang bocah yang baru berusia sekitar 15 tahun. Dia diketahui sudah 2 kali memesan tubuh dari si wanita untuk melampiaskan nafsunya di atas ranjang kasur. Pelaku yang masih berstatus sebagai seorang pelajar itu mengaku bahwa ia merasa sangat marah dengan ucapan dari si wanita yang telah menghinanya. Pelaku menjelaskan bahwa dia sudah berjuang untuk menyisihkan sebagian uang jajannya hanya sekedar untuk bisa menikmati tubuh dari si wanita tersebut. Namun saat berada di atas ranjang kasur, dia merasa kecewa karena si wanita menghentikan persetubuhan itu. Hal itu dikarenakan sebuah alasan yang sangat menyakiti hatinya yang paling terdalam. Diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Ayu Sinar Agustin yang berumur sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Patebon di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut keterangan dari pihak keluarga korban, Ayu Sinar Agustin awalnya meminta izin untuk pergi merantau dan mencari sebuah pekerjaan. Hingga setelah beberapa minggu kemudian, Ayu mengatakan bahwa dirinya telah bekerja dan menetap di sebuah kos yang lumayan cukup nyaman. Pihak keluarga pada saat itu merasa ikut bahagia saat anaknya sudah bisa hidup mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka tidak menanyakan perihal tempat ia bekerja karena mereka sudah yakin dan percaya dengan anaknya tersebut. Namun sebuah kabar yang datang secara tiba-tiba tentang kondisi dari anaknya seketika membuat mereka langsung terkejut dan menolak untuk percaya. Saat itu mereka mendapatkan kabar bahwa anaknya telah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan di sebuah kamar kos. Hingga fakta yang lebih membuat pihak keluarga merasakan sebuah kesedihan yang cukup mendalam adalah terkait pekerjaan dari anaknya yang menjadi seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Dan karena pekerjaannya itu, Ayu mengalami sebuah peristiwa yang tragis dan harus merenggut nyawanya sendiri. Ayu menetap di sebuah kos di komplek lokalisasi di Sunan Kuning, Semarang. Tempat itu menjadi bekas tempat berkumpulnya para wanita yang menjual tubuhnya di atas ranjang kasur. Meskipun telah diresmikan oleh pemerintah daerah bahwa lokalisasi itu sudah terbebas dari para wanita malam, akan tetapi beberapa oknum wanita masih melakukan pekerjaan tersebut. Alasan yang mereka sering ungkapkan adalah terkait biaya kehidupan yang mereka butuhkan hingga tidak adanya lapangan pekerjaan yang bisa mereka dapatkan, dan itu membuat mereka tetap memilih bekerja menjadi seorang wanita pemuas nafsu birahi. Mereka menjual tubuhnya di sebuah aplikasi di media sosial dan hal itu yang membuat pergerakan mereka sulit untuk ditertibkan. Meskipun sebenarnya pemerintah daerah Jawa Tengah sudah menyediakan kursus keterampilan untuk menopang sumber daya di sana, namun itu tidak berjalan baik dan terasa seperti percuma saja. Hingga sebuah peristiwa yang mengerikan terjadi dan membuat para wanita itu akhirnya membuka mata dengan selebar-lebarnya bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi dan bisa sangat membahayakan diri mereka sendiri. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian salah satu penghuni kamar kos di lokalisasi tersebut. Pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang janggal dan mencurigakan di kamar dari temannya. Terlebih ada sebuah kepulan asap yang cukup tebal di kamar tersebut. Dia selanjutnya berteriak hingga cukup keras, dan hal itu membuat para penghuni yang lain berhamburan keluar kamar mereka masing-masing. Saat itu dia kemudian memberitahukan terkait kamar dari Ayu. Dia menyadari bahwa telah terjadi kebakaran di sana. Mereka selanjutnya bergerak dengan cepat menuju kamar dari Ayu. Pintunya sempat terkunci, namun segera langsung didobrak dengan begitu sangat kuat. Hingga dari dalam kamar itu terlihat memang sudah terjadi sebuah kebakaran kecil. Sebuah api sedang membakar kasur di kamar tersebut. Untunglah dengan cepat, para penghuni itu akhirnya berhasil memadamkan api. Dan seketika itu langsung terlihat sosok seorang wanita yang sudah dalam keadaan yang tidak bernafas.
Wanita itu tergeletak di atas ranjang kasur dengan mengenakan baju tidur tipis dan tubuhnya terlumuri sebuah cairan hitam yang pekat. Para penghuni kos yang menyaksikan hal itu menduga bahwa Ayu adalah korban pembunuhan dan tubuhnya hendak dibakar untuk menghilangkan jejak. Dari kejadian tersebut, satu orang yang menjadi saksi di sana selanjutnya melaporkan atas kejadian yang mengerikan itu ke pihak kepolisian. Hingga setelah menunggu hampir 1 jam, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya sampai ke tempat kejadian perkara. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian itu dan membawa tubuh dari wanita tersebut untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Tidak butuh waktu yang cukup lama, dengan metode penyelidikan yang sangat sistematis, pihak kepolisian akhirnya bisa menangkap pelaku atas kasus itu di tempat persembunyiannya. Saat itu pelaku berada di rumah orang tuanya dan tanpa perlawanan dirinya berhasil diamankan dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian. Diketahui bahwa pelaku itu bernama samaran Alek dan berusia sekitar 15 tahun. Kasus ini tentu mengejutkan banyak pihak dan para pejabat daerah di sana. Pelaku kemudian diinterogasi untuk mencari tahu penyebab atas kesadisan yang dia lakukan. Dia juga mendapat perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak dan akan didampingi selama proses hukum yang akan dirinya jalani. Saat berada di hadapan pihak kepolisian, pelaku kemudian menjelaskan bahwa dia bersama dengan korban tidak memiliki hubungan apapun dan itu adalah pertemuan yang kedua kalinya. Dengan wajah yang pucat dan ketakutan, Alex selanjutnya menjelaskan mengenai pertemuan dengan wanita itu terkait sebuah kesepakatan persetubuhan. Meskipun Alek masih berusia sangat muda, namun fantasi seksual yang ada di dalam pikirannya teramat sangat tinggi. Kemudahan dalam mengakses video yang vulgar di media sosial membuat perilakunya menjadi sangat mania terhadap seorang wanita. Alek sering membayangkan sebuah persetubuhan dan sangat ingin merasakan itu. Hingga saat itu, dia memiliki sejumlah uang dan dia kemudian mencari seorang wanita di aplikasi dewasa. Dia selanjutnya mengirimkan pesan terhadap wanita itu dan menawarnya untuk bisa menikmati tubuhnya. Saat itu yang membalas pesan dari Alek adalah Ayu Sinar Agustin. Dia kemudian langsung menyuruh Alek untuk menemuinya di sebuah kamar kos. Alek yang sudah sangat terpacu dengan gairah seksual akhirnya menuju ke tempat si wanita tersebut. Saat itu dia disambut selayaknya seorang tamu dan beberapa menit berikutnya dia berhasil menikmati tubuh seorang wanita. Namun sayangnya, pelayanan dari si wanita itu sangat tidak memuaskan. Beberapa kali dia sering dimarahi dan dikecewakan dengan perkataan dari si wanita tersebut. Ayu mengatakan bahwa kemampuan Alek sangat payah. Alek yang sudah berekspektasi sangat tinggi mengenai gairah seksual ternyata tidak dilayani dengan sepenuh hati. Saat itu Alek merasa sangat marah dan dendam terhadap si wanita. Dia kemudian pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Alek kembali mengumpulkan uang jajannya. Alek ingin membalaskan dendam kepada si wanita karena dalam pertemuan pertama, dia tidak merasakan klimaks dalam persetubuhan itu. Saat itu Alek hanya memiliki uang sekitar 100.000 dan dia dengan nekat kembali menghubungi wanita itu untuk mengajaknya kembali bertarung di atas ranjang kasur. Ayu kemudian kembali menyuruh Alek ke tempat kosnya dan setelah sampai di depan pintu, Ayu saat itu langsung menanyakan uang sewa kepada Alek. Dia meminta dibayar dahulu sebelum melakukan pekerjaannya tersebut. Alek kemudian berterus terang bahwa dirinya hanya memiliki uang senilai 100.000 dan dia memaksa si wanita itu untuk melayaninya. Ayu seketika langsung marah. Dia memaki bocah itu dengan sangat kasar. Ayu marah karena uang yang dijanjikan Alek kurang dan dia meminta bocah itu untuk segera pulang. Alek yang memang memiliki dendam pribadi terhadap Ayu seketika langsung marah dan emosinya menjadi tidak terkendali. Terlebih mendengar perkataan dari si wanita yang seolah menghinanya membuat Alek sudah kepalang tanggung berada di kamar itu. Alek seketika langsung memukul wajah dari Ayu dan dia mendorongnya agar terjatuh ke lantai. Saat itu Ayu langsung melakukan perlawanan. Dia juga menendang perut dari Alek dengan sangat kuat. Dari sana terjadi pertikaian di antara keduanya. Mereka sama-sama mempertahankan diri. Dalam pertarungan itu, meskipun Alek berada terpaut jauh umurnya dengan Ayu, namun tenaganya sangat kuat dan ia pun langsung membuat wanita itu menjadi tidak berdaya.
Menurut pengakuan dari Alec yang dikutip dalam artikel berita, saat itu dirinya hendak melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Ayu. Namun karena Ayu berteriak dengan sangat keras, hal itu memaksa Alec untuk menyumpal mulutnya dengan tangan kanannya. Pada saat itu Alec merasa sangat ketakutan. Dia kemudian mencengkram kuat leher dari wanita itu dan membuatnya sulit untuk bernafas. Ayu seketika langsung tidak berdaya. Cengkraman dari bocah itu membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Ayu meneteskan air mata. Dia memberi isyarat kepada bocah itu untuk segera melepaskan cengkramannya tersebut. Namun sayangnya, Alex sudah berada di pangkal emosi yang sangat mengerikan. Dia sudah dendam terhadap wanita itu dan akan menghabisinya. Dia tidak melepaskan dan tidak memberi ampun kepada Ayu. Hingga beberapa menit berikutnya, Ayu akhirnya tidak bisa lagi untuk bertahan dan dia harus meregang nyawa oleh seorang pelanggannya sendiri. Setelah memastikan bahwa si wanita itu sudah tewas, Alec kemudian melumurinya dengan sebuah oli bekas yang dibawanya dari rumah. Dia juga membawa bensin dan menyiramkannya ke hampir sebagian dari tempat tidur. Sebelum dia melarikan diri, Alec sempat menghidupkan korek api dan membakar kamar kos dari Ayu. Dari semua keterangan pelaku, ternyata polisi menyimpulkan bahwa Alec memang berencana melakukan pembunuhan terhadap wanita tersebut. Dia membawa sebuah oli bekas dan satu botol bensin untuk membakarnya untuk menghilangkan jejak. Atas perbuatannya, Alec harus menghadapi peradilan hukum atas tindakan sadisnya tersebut. Dan karena dia memiliki usia yang masih sangat muda, dia dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak dikategorikan sebagai peradilan orang dewasa. Dalam tuntutan yang sebenarnya, bocah itu seharusnya dihukum maksimal, hukuman mati atau seumur hidup. Namun karena masih di bawah umur, maka dia tidak bisa menerima hukuman maksimal. Dan memang di dalam artikel-artikel berita, tidak dijelaskan secara gamblang tentang vonis yang dijatuhkan kepada Alec. Dalam video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting agar anak atau saudara kita yang masih belia bisa lebih kita ajarkan lagi tentang agama yang kuat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan semoga para wanita yang masih bekerja di dunia kupu-kupu malam dapat mencari jalan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton.